Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta didik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini adalah gambar Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Yang mana kompetensi inti, kemampuan inti yang harus dimiliki, yang pertama mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itulah kompetensi inti. Lalu kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki. 2.7 menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Nabi di Mekah. Kemudian 3.10.1 memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Terkemudian 8.1 yang merupakan psikomotor, yaitu mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Terkemudian materi yang akan kita pelajari pertama mengenal kehidupan jahiliyah. Kemudian yang kedua, peran Rasulullah sebagai hamba utusan Allah. Kemudian yang ketiga, substansi dakwah periode Mekah. Yang keempat, strategi dakwah periode Mekah. Terkemudian yang kelima, meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama kita akan bahas mengenai kehidupan jahiliyah. Mari kita amati apa itu jahiliyah. Jahiliyah ini maksudnya zaman kebodohan. Zaman kebodohan ini aspeknya diantaranya lemah dari segi akhlak,
Segi akhlak ini lemah dalam apa? Dalam bidang bahwasannya kaum yang kuat membunuh yang lemah. Setiap kabilah saling bertikai, mabuk, berjudi, dan wanita tidak dihargai. Ini sungguh akhlak yang buruk. Terkemudian juga lemah dari segi akidah. Apa di antaranya? Pada waktu itu sangat banyak sekali manusia yang menyembah berhala. Tentu berhala ini adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat dan tidak berhak untuk disembah. Mari kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah masih ada yang mewarnai kehidupan saat ini makna-makna jahiliyah yang disebutkan barusan. Akhlaknya yang buruk atau menyembah sesuatu selain Allah. Maka kedua hal ini mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Terkemudian kita tahu bahwasannya diutuslah seorang nabi, seorang rasul yang memberikan cahaya kepada kegelapan dunia ini dengan turunnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama kepada utusan Allah kepada Rasulullah SAW ini? Yaitu turun Quran surat Al-A'laq. Al-A'laq yaitu surat ke-96 dalam urutan di dalam Al-Quran, yaitu ayat 1 sampai 5, yang mana walaupun urutannya ke-96 namun turunnya yang pertama. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ini adalah gambar atau foto Gua Hira tersebut. Kemudian apa peran Rasulullah SAW sebagai hamba utusan Allah? Pertama, perannya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Terkemudian yang kedua, sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang mana artinya, wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Saba surat ke-24 ayat 28. Terkemudian peran Rasulullah sebagai utusan Allah yang ketiga, berjuang menegakkan kebenaran. Lalu bagaimana substansi dakwah periode Mekah? Substansi isi dakwah periode Mekah ini pertama isinya mengenai tauhid, mengesahkan Allah. Allah adalah zat yang esa, maka oleh sebab kita sebagai hambanya
wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terkemudian substansi yang kedua adalah kemuliaan akhlak. Lalu substansi dakwah yang ketiga menekankan adanya kehidupan setelah mati. Lalu yang keempat mengajarkan persamaan derajat antara sesama manusia. Itulah substansi dakwah Prode Mekah. Isi daripada yang didakwahi pada Prode Mekah ini diantaranya semua manusia itu di hadapan Allah sama kecuali ketakwaannya. Lalu yang kelima mengajarkan ibadah mahdoh, yang mana menurut sebagian pendapat bahwasannya ibadah mahdoh diantaranya sebelum sholat yang 5 waktu, sebelum sholat yang diwajibkan 5 waktu pada setelah Isra Mi'raj, maka sholat itu adalah 2 rakaat. Jadi ada kewajiban sebelum sholat yang 5 waktu, itu sholat 2 rakaat pada pagi dan petang, yaitu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atas kesamaan derajat manusia ini semuanya sama kecuali ketakwaannya di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang mana artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada jarak dengan kita. Dia mukhalafatuhu lil hawadisi, beda dengan makhluknya. Terkemudian kita akan membahas strategi dakwah Prode Mekah. Strategi dakwah Prode Mekah ini yang pertama disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu strategi yang selanjutnya disampaikan secara terang-terangan. Jadi dakwah Prode Mekah ini ada 2 bagian. Yang pertama disampaikan secara sembunyi-sembunyi, lalu yang kedua disampaikan secara terang-terangan. Dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi ini yaitu pertama kali kepada kerabat terdekat, yang mana mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Di antaranya yang pertama dari kalangan perempuan, yaitu istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah. Kemudian pembantunya yaitu Zaid bin Haritha. Kemudian dari anak-anak masuk beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat dari kerabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini semangat berdakwah, mengajak teman-temannya untuk memeluk Islam sehingga banyak yang mengikutinya. Itulah golongan as-sabiqunal awwalun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW agar berdakwah dengan terang-terangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan yang lebih terbuka. Ayatnya tentang dakwah secara terang-terangan ini berdasar pada Quran Surat Al-Hijr
ayat 94 sampai 95, yang mana ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Yang mana artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Terkemudian bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW ini? Reaksi kafir Quraisy ini bagaimana? Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Bagaimana kejamnya kafir Quraisy setelah banyak di antara pengikut-pengikut Rasulullah SAW, banyak di kalangan mereka yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan hamba saya ada yang ikut turut kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara ini, siapa ini? Ayo tebak siapa? Kita tahu ini adalah siapa? Yang diberikan beban batu yang besar di atas badannya, lalu dia berkata ahad, 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 Allah yang Esa. Dialah siapa? Beliau adalah Bilal bin Rabah. Sungguh penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah ini oleh majikannya karena Bilal mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini sangat kejam sekali perlakuan kafir Quraisy terhadap orang yang memeluk dan mengikuti agama Islam. Lalu bagaimana kita meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini? Cara meneladaninya, yang pertama, disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Apa? Ya, kita dakwah. Jadi kalau kita berdakwah, kalau benar-benar meneladani dakwah Rasulullah, maka sampaikanlah dengan penuh kehati-hatian. Lalu sabar, kemudian menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut serta dengan bahasa yang mudah difahami. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa karena di dalam Islam benar-benar diterapkan kesetaraan. Oleh sebab itulah, kalau kita berdakwah teladanilah sikap Rasulullah SAW ini. Jangan merasa diri menjadi seorang yang paling soleh misalnya, atau merasa paling alim di antara mereka, atau ingin sekali dihargai oleh orang-orang yang mendengarkan nasihat kita. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ini yang harus kita cermati. Kemudian di dalam berdakwah juga harus meneladani Rasulullah SAW. Di antaranya yang ketiga, ingat bahwasanya Rasulullah SAW selalu bersama para sahabat-sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan begitu terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Lalu yang keempat, Rasulullah SAW dan para sahabat sangat tabah dan teguh dalam berdakwah, meskipun menghadapi cercaan dan siksaan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itulah, seorang pendakwah di dalam agama Islam itu harus memiliki keteguhan dalam berdakwah. Dan yang kelima, dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW dan sahabat,
Tentu kita juga harus mengikuti teladan seperti mereka. Begitulah para sahabat mengorbankan tenaga, harta, jiwa dan raga dengan sepenuh hati. Itulah diantaranya teladan yang dapat kita terapkan di dalam berdakwah untuk mengajak orang-orang supaya taat beribadah, supaya benar-benar berpegang pada agamanya, yaitu agama Islam. Itulah diantaranya materi pada hari ini yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.